Ambarwati akan berdampingan dengan Raden Anom. Tapi maaf Mbak Yu, apakah Mbak Yu sudah membicarakan terlebih dahulu dengan Raden Anom Pamungkas? Oh, Dikmas jangan khawatir. Aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa putraku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memiliki istri secantik Ambarwati. Syukurlah kalau begitu Mbak Yu. Gue duluan. Berarti nih gue duluan yang minum. Mama gak usah tarik-tarik, kenapa sih? Kamu tuh apaan sih? Itu kan minumnya tamu, kamu main serobot aja bikin malu aja. Iya, tapi kan aku duluan yang minum di mana-mana, yang duluan itu yang menang, Ma. Anom, tapi kamu lihat-lihat dong siapa yang datang. Ini kan keluarganya Dikmas Sastrowijoyo. Mereka datang sengaja untuk memenuhi undangan Mama untuk membicarakan rencana pernikahan kamu dengan Ambarwati. Aku kan udah bilang berkali-kali aku ini belum mau menikah, Ma. Apalagi sama gadis yang aku gak suka. Anom, jaga mulut kamu. Ma, sekarang Mama lihat ya. Tinggi perempuan itu nggak lebih dari 170 cm, Ma. Mama suka lepas aja tuh sepatunya. Itu bukan tipe aku kok, Ma. Terlaluan kamu, Anom. Aku ini bicara jujur, Ma. Mbak Yu, sepertinya kami salah alamat. Nah, ayo kita pulang. Dikmas! Dikmas, tunggu Dikmas! Dikmas! Anom, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Sekarang kamu harus minta maaf. Kamu harus minta maaf sama mereka. Kamu harus minta maaf. Dikmas Sastro! Dikmas Sastro, tunggu! Dikmas Sastro, mohon! Tunggu sebentar! Dikmas Sastro, izinkan kami menjelaskan kesalahpahaman ini. Apalagi yang perlu dijelaskan Mbak Yu? Semuanya udah jelas. Anom, saya peringati nama kamu. Lain kali, kamu harus bisa menjaga perasaan perempuan. Atau kamu bukan laki-laki sejati. Om mau buktiin kalau Om itu laki-laki sejati. Kamu ngelawan saya. Ya, kalau emang itu mau Om. Itu enggak. Apa? Tunggu Dikmas! Anak berani sekali kamu bertindak kurang ajar. Ayo, kita pulang. Dikmas! Dikmas Sastro, tunggu Dikmas! Sudahlah Putri. Lupakan saja laki-laki sombong dan besar kepala itu. Ayah lagi, kamu akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada dia. Anom! Puas kamu! Kamu sudah menghancurkan martabat dan kehormatan keluarga ini, Anom. Sekarang juga, silahkan kamu angkat kaki dari rumah ini dan jangan pernah lagi kamu kembali ke sini. Ma! Mama! Kau pikir aku nggak bisa hidup di luar tanpa Mama? Aku bisa hidup, Ma! Siapapun yang tinggal di dalam gubuk ini, keluar kalian! Pergi dari sini! Woi! Woi! Keluar! Siapa lo? Tanyain malah diem. Lo budek, hah? Hei, ngapain lo di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu, anak muda. Siapa kamu? Kenapa kamu berani mentoplak pintu gubukku? Jadi lo yang punya gubuk di sini, iya. Terus kenapa? Lo marah sama gua? Gua kasih tau ya. Mulai sekarang gubuk ini punya gua. Lo pergi dari sini, ngerti? Pergi! Lo ngerti nggak dikasih tau? Oh, lo mau nantang gua? Coba saja. Hati-hati Pak Tua, udah peot lo.
Ternyata kesombonganmu jauh lebih besar dari ilmu yang kamu miliki. Ampun, Pak Tuhan. Ampun. Aku ampuni anak muda. Tetapi ganjaran kesombonganmu selama ini, aku akan menghukum dan merubah wujudmu. Kenapa? Kenapa semua bersama tinggi? Seperti ada yang aneh. Bantu. Kenapa tuh masih seperti? Aku balikin wujud seperti semula lagi. Tolong bantuan. Kesombonganmu selama ini telah membuat bukan saja orang tuamu, tetapi juga tidak sedikit orang sakit hati dan terhina olehmu. Ampun, bantu, ampun. Aku hilang, bantu. Aku berjanji aku akan menjadi orang baik, bantu. Baiklah, aku akan mengembalikan wujud dirimu semula. Tapi dengan beberapa syarat harus kamu lakukan. Kamu harus bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kamu harus mengabdi kepada masyarakat paling sedikit 5 tahun. Syarat terakhir, aku akan mengembalikan wujudmu jika ada seorang wanita yang mencintai dengan setulus hati. Anak muda, kamu jangan khawatir. Aku akan menambah kekuatan jika kamu berhadapan dengan musuh. Tapi ingat, tidak boleh ada yang melihat jati dirimu. Sekali saja ada orang yang melihat, maka kamu harus binasakan. Dengan wujud sekarang ini, nama yang paling pas untuk Jaka Kendil. Dia begitu cepat larinya. Kita harus segera menyebar. Ayo. Aku bukan hantu. Aku manusia juga seperti kamu. Siapa kamu? Tadi aku menemukan kamu tergeletak pingsan di sini. Aku pingsan. Apa yang sudah terjadi? Lastri!
Alhamdulillah kamu nggak apa-apa nak. Cimbo pikir kamu sudah dijadikan tumbal sama Ki Kaung untuk menambah kesaktiannya. Siapa dia? Dia yang udah nyelamatin aku, Mbok. Dia nemuin aku tadi waktu pingsan. Siapa nama kamu? Jaka Kendil. Jaka Kendil. Aneh. Sudah tubuhmu seperti ini, namamu Jaka Kendil pula. Ya mau bagaimana lagi Mbok? Mungkin ini sudah menjadi takdir saya seperti ini. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Mbok. Terima kasih banyak. Pamit? Memangnya kamu mau kemana? Saya sendiri juga bingung mau kemana Mbok. Loh, orang tua kamu kemana? Ya sudahlah, kalau kamu mau, kamu tinggal di sini aja, ya? Iya, Kakang. Tinggal di sini aja sama kita ya. Simbo sangat senang sekali kalau kamu tinggal di sini, ya? Terima kasih ya Mbok. Terima kasih ya. Makasih ya. Loh, kok nggak jadi? Cuma berantak-berantakin aja. Tuh, cantik-cantik juga nggak belajar. Payah. Waktu bergulir, lambat merantai langkah perjalanan kita. Cantik sekali dia. Sudah tuh, Kakang. Bola matamu udah mau keluar itu. Ukir dalam Pasti tahu siapa gadis cantik itu. dilema. Kakang cari tahu aja sendiri. Iya tahu. Itu dibawa apaan dia? Oh, ya, kenapa dibawa ya?
rame-rame semua. Waduh, mau pergi kemana? Kebetulan kamu datang. Ayo, kamu ikut pergi juga. Pergi kemana, Mbok? Tuan Ananta mengundang seluruh penduduk untuk datang ke pesta syukuran putrinya yang tadi siang diselamatkan sama pemuda bertopeng. Lagian Kang Jaka sih orang lagi rame mau nyelamatin Non Melati. Kang Jaka malah hilang gak tau kemana. Itu tuh ya sebenarnya. Perasaanku tak terhapus. Sudahlah, yuk kita berangkat. Kebetulan perut aku juga sudah lapar. Yuk. Membasahi mata hatiku. Gak ada yang bagus deh orang-orangnya. Tapi orang abang semua. Ya kak, busuk-busuk banget lagi. Atas puing-puing cinta yang telah rapuh. Bagus ya. Iya. Genggam tak mudah untuk aku Melati, Bapak ke belakang dulu ya. Iya. Aku terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan seluruh hatiku. Apaan sih? Malaysia kapok semua. Bikin beti banget gak sih? Iya, lagi apa sih undang-undang kayak gini? Kan tau kayak gini kita bisa manicure kesana sama kan? Ya iyalah. Kamu lihat ya, pakaian mereka itu semuanya kayak orang kumuh. Gak ada yang modis sama sekali. Apaan sih? Kampungan banget. Kak Mawar, Kak Kenanga, nggak baik ngomong kayak gitu. Kan bukan salah mereka juga kalau mereka penampilannya kayak gini. Mungkin ini udah baju-baju terbaik yang mereka punya. Jangan sok tahu lu, Melati. Aku tuh gak heran ya kalau kamu ngomong kayak gitu. Karena kamu tuh sama kayak mereka kampung, tau gak? Ya. Kayak ada suara orang batuk ya kayak. Siapa lo? Maaf, Nona. Pergi lo, pergi! Tunggu. Kamu berasal dari keluarga mana? Nama saya Jaka Kendil. Saya tinggal di keluarga Mbawaru. Maaf, maksud kedatangan saya ke sini. Saya hanya ingin berkenalan dengan nona-nona semua. Karena baru pertama kali saya melihat gadis secantik Nona. Mau kenalan sama kita? Siapa lo mau kenalan sama kita? Najis tau gak? Kak, udah dong. Dia kan cuma mau kenalan aja, nggak ada salahnya. Kenalin, aku Melati. Ini kakakku Mawar dan Kenanga. Stop. Saya stop. Lo mendingan pergi dari sini sendiri atau gue pakai satpam buat ngusir lo dari sini. Tidak perlu, Nona. Saya akan keluar. Terima kasih atas kebaikan Nona Melati. Ya, permisi. Pergi. Sendiri aja, Nona. Boleh saya menemani Nona? Siapa kamu? Namaku Begawan Tunggul Manik. Aku adalah seorang wali. Wali? Sebenarnya Bapak ingin bicara apa dengan saya? Aku adalah wali dari seorang pemuda berwujud aneh. Pemuda yang nanti akan mempersunting salah satu putrimu. Jangan pedulikan wujud pemuda itu. Aku ingin sarankan agar kamu berbesar hati mau menerima lamaran pemuda itu. Karena kelak salah satu yang akan menerima lamaran tersebut akan mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Kawan, tunggu!
aku mau minta izin. Boleh nggak kalau Kendil menikah? Menikah? Mbok kenapa diem aja? Ada apa, Mbok? Mbok cuma terharu mendengarnya. Dengan keadaan Kak. Kenapa, Mbok? Enggak. Sekarang katakan, dengan siapa kamu ingin menikah, Nak? Biar Mbok lambarkan untuk kamu. Kendil mau Mbok datang ke rumah Tuan Ananta dan melamarkan salah satu putrinya untukku, Mbok. Mbok, Mbok kenapa pingsan, Mbok? Mbok bangun, Mbok. Ratri, bangun, Ratri. Simbo pingsan, Ratri juga pingsan. Kenapa semua orang di sini pada pingsan? Mbok, Mbok bangun, Mbok. Mbok bangun, Mbok. Mbok, Mbok bangun. Jaga Kendil. Kamu? Iya, Mbok. Ini Kendil. Mbok tadi kenapa tiba-tiba pingsan? Entahlah Jaka. Mungkin si Mbok terkejut sewaktu kamu meminta melamarkan salah satu putri Tuan Ananta. Maafkan aku, Mbok. Tapi kalau memang Simbo tidak setuju, aku... Dengar, Nak. Sepertinya selama Simbo tidak sadarkan diri, Simbo bermimpi bertemu dengan Bapak Tua. Dia bilang dia adalah walimu. Dia yang bertanggung jawab atas semua urusanmu. Dia juga menyuruh Simbo untuk menetapkan hati melamarkan salah satu putri Tuan Ananta untuk kamu. Benar kamu? Tapi terus terang saja, Simbo masih belum berani menghadap Tuan Ananta. Tapi berdasarkan mimpi Simbo, aku yakin, Mbok, apa yang aku pilih itu adalah jodohku, Mbok. Jadi, Mbok nggak usah khawatir ya. Tuhan pasti akan memudahkan semua urusan ini, Mbok. Baiklah, nanti siang Simbo akan mengantarkanmu menghadap Tuan Ananta, ya. Terima kasih, Mbok. Terima kasih, Mbok. Kakang? Mbok? Kang? Kakang? Mbok? Kakang? Mbok sudah menyiapkan makan siangmu di dapur lemari, Lastri. Sementara Mbok pergi dulu, mendampingi kakakmu untuk meminang gadis pilihan hatinya. Jaga rumah baik-baik ya. Kenapa Kakang tega ngelakuin ini sama Lastri? Harusnya Kakang tahu cinta Lastri untuk Kakang doang.
Mbok. Siapa kalian? Dan mau apa kemari? Nama saya Haja Kakendil. Dan ini adalah ibu angkat saya. Namanya Mbok Waru. Kami kesini mau bertemu dengan Tuan Ananta. Katakan saja pada kami, biar kami yang akan menyampaikannya. Tapi urusan ini sangat penting. Jadi harus bertemu dengan Tuan Ananta secara langsung. Katakan dulu tujuan kalian itu apa, baru kami akan izinkan masuk. Kami kesini sebenarnya ingin melamar salah satu putri Tuan Ananta. Ayo, Tuan Ananta sedang sibuk. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ampun Tuan, pemuda bongkok itu yang buat kekacauan di sini Tuan. Saya kemari bukan maksud untuk berbuat kekacauan. Kami datang ke sini dengan niat baik untuk bertemu dengan Tuhan. Kalian dengar? Siapapun yang ingin bertemu dengan aku, jika memang itu keperluan yang penting, kalian harus memperbolehkannya masuk. Yang boleh mengizinkan atau tidak, hanya aku seorang. Aku paling tidak suka kalau pengawalku berperilaku tidak baik seperti ini. Sekarang katakan, apa maksud dari kedatangan kalian kemari? Sebenarnya kami datang kemari berniat melamar salah satu putri Tuan Ananta. Namaku Begawan Tunggul Mati. Aku adalah wali dari seorang pemuda berwujud aneh itu. Pemuda yang nanti akan mempersunting salah satu putrimu. Jangan pedulikan wujud pemuda itu, karena kelak salah satu yang akan menerima lamaran tersebut akan mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Mungkinkah pemuda ini yang dimaksudkan oleh Bengawan Tunggul Manik dalam mimpiku tadi malam? Sungguh suatu kebetulan yang tidak masuk akal. Bila benar yang dikatakan Bengawan Tunggul Manik dalam mimpiku itu, aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Barangkali memang pemuda inilah karunia dari Tuhan untuk salah seorang putriku. Ada apa Tuan? Maafkan saya, sudah berlaku kurang baik terhadap tamu saya. Baiknya, hal ini kita bicarakan di dalam rumah. Mari masuk. Ayo, Bu. Mana Pak pemuda tampannya? Iya Pak, mana pemuda kaya raya yang Papa bilang mau memperkenalkan ke kita? Oh, jadi kalian sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan pemuda itu ya? Ayo ikut Papa. Hai. Kenapa orang aneh ini masuk ke rumah kita? Lu ngapain di sini ya? Jijik gua ngeliat lo. Sabar ya, tunggu sebentar. Kenanga, Mawar. Gimana Melati? Tadi aku nggak sengaja Pak numpain air minum aku ke baju Melati. Terus Melati lagi di baju, mungkin ntar lagi nyusul kali ya. Sekarang dengar baik-baik. Pemuda itu tadi bernama Jaka Kendil. Dia bermaksud ingin melamar di antara kalian. Apa? Apa? Enggak. Papa pasti bercanda kan? Kita ini putri Papa. Papa itu orang terhormat di wilayah ini. Jadi nggak mungkin lah kita menerima tawaran dari orang seperti dia. Hina apa? Dan aku
Aku juga gak akan pernah sudi, Pak. Mendingan Papa itu ngasih aku racun daripada aku harus menikah sama dia. Kan? Kok kenapa? Loh! Hei, kalian mau kemana? Maafkan atas tingkah laku anak saya tadi. Jaka, lebih baik kita pulang saja yuk. Aku bersedia menikah sama Jaka, Pak. Aku terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan. Aku cuma gak mau aja pemuda yang pemberani dan sederhana kayak Jaka dihina kayak tadi, Pak. Ya, siapa tahu kami memang ditakdirkan untuk berjodoh. Apa kamu sudah memikirkan matang-matang keputusanmu itu, anak? Kan Papa sendiri yang ngajarin Melati bahwa kita nggak boleh menolak itikat baik dari orang lain, siapapun itu, ya kan Pak? Apa salah dan kurangku padamu? Jaka Kendil, kamu sudah dengar sendiri kan keputusan dari anak saya, Melati. Kalau dia bersedia menerima kamu jadi calon suaminya. Jadi sekarang kita tinggal menyiapkan kapan hari pernikahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali. Semoga ketulusan cinta Melati bisa menjadi suatu kebahagiaan buat kita. Saya sangat bersyukur sekali. Saya berjanji saya akan menjadi suami yang baik, Tuhan. Mencoba bertahan di atas puing-puing cinta yang telah rapuh. Apa yang ku genggam tak mudah untuk aku lepaskan. Bukannya sekarang ini kita sudah resmi jadi suami istri. Lalu kenapa Kanda berdiri saja di sini? Aku hanya tidak bosan-bosannya melihat wajah cantik kamu di malam bersama kita, Dinda. Lalu kenapa Kanda tidak juga menyentuhku? Maafkan aku, Dinda, tapi aku tahu kamu sebenarnya hanya iba kan menerima aku sebagai suami kamu. Aku tidak akan menyentuh kamu sampai kamu benar-benar mencintaiku dengan tulus, Dinda. Karena sekali cinta, Karena sekali cinta, aku tetap cinta. Kamu selalu membuat hatiku berbunga-bunga setiap saat. Aku berharap kamu pun merasakan hal yang sama. Suamiku bongkok tapi hatinya mulia. Gue juga nggak tahu kenapa Sulastri begitu. Akhir-akhir ini dia sering murung di kamar. Tepatnya setelah kamu menikah dengan Non Melati. Dia sering murung, sering melamun. Mbok, Mbak tahu kenapa sebabnya, Mbok? Yaitu dia yang bikin Mbok bingung. Sulastri nggak pernah cerita apapun sama si Mbok. Kendil tahu, Mbok. Ya. Jaka, kamu mau kemana? Kendil mau ketemu sama Lastri, Mbok.
kangen sama kalian. Aku kangen sama Simbo. Aku juga kangen sama kamu. Kamu marah sama aku. Kakang tuh gak ngerti ya perasaan aku. Kakang tuh kejam tau gak? Kakang tuh egois. Lastri. Suara apa itu? Jangan Kakang Jaka Kendil manggil aku. Hanya seorang yang sangat mengasihi dan mencintaimu dan dapat terhindar dari kekuatan jahat. Syukurlah. Lalu Lastri, tunggu. Lastri, aku mohon sama kamu. Kamu udah tahu siapa aku sebenarnya sekarang kan? Aku memang menyukaimu. Aku juga sayang sama kamu. Tapi bukan berarti aku cinta sama kamu. Maafkan aku, Lastri. Rasa sayang aku sama kamu hanya sebatas sebagai adik, nggak lebih. Sekarang kamu ikut aku. Biar nanti aku jelasin kenapa aku bisa seperti ini. Ya? Udah nggak apa-apa. Aku jamin kamu nggak usah takut. Ya? Oke? Ya. Ayo naik sini. Kamu mau kemana? Udah kamu nggak usah takut. Aku ini Anong Pamungkas, alias Jaka Kendil, kakangmu. Nggak usah takut ya. Tenang deh, ayo naik. Ayo. Pas. Siap? Oke, kita berangkat. Lastri, tunggu. Pokoknya yang kamu lihat dan aku jelasin sama kamu tadi, kamu nggak boleh bilang sama siapa-siapa ya. Itu harus jadi rahasia kita berdua. Janji? Oke. Yaudah, sekarang kamu masuk ya. Tidur. Lastri. Sampai kapanpun kamu akan tetap jadi adikku yang cantik.
Nah, jalan. Kapan lihat? Ya kak, aku yakin sekali saat ini Melati lagi meratapi nasib dia setelah dia nikah dengan orang mudaan itu. Ya udah kak, mendingan sekarang kita bersenang-senang, kita melihat Melati meratapi kesedihannya. Itu sih harus. Biasa ya, dia tuh bukannya sedih, dia malah gembira gitu aja mukanya. Kakak, lihat deh kak, apa coba yang ada di tangannya? Jangan-jangan dia mau punya bayi kak. Gila ya, emang dasar orang kampung nggak tahu malu kalau sampai dia punya anak dari parut bongkok itu. Aku nggak nyangka deh. Aku penasaran. Ngapain? Kak Kenanga, Kak Mawar. Baju siapa yang kamu jahit? Calon anakmu. Hamil juga belum, Kak. Baju ini khusus aku bikin buat Kanda Jaka. Cikan, apa aku sudah salah menilaimu Melati? Maksud kakak apa? Kamu sudah tidak waras? Atau kamu sudah buta? Atau jangan-jangan kamu diguna-guna lagi sama makhluk bongkok itu? Tolong jaga bicara kalian. Jaka itu suamiku, berarti dia sudah menjadi anggota keluarga ini. Tolong hargai dia sedikit aja. Aku gak pernah nyesel kok nikah sama dia. Kamu mungkin tidak menyesal, tapi kami sebagai keluarga besar sangat menyesali dan malu. Ada satu lagi, bukan hanya kami yang malu sama kamu, tapi juga papa. Cuma papa menyimpan segala sesuatunya di hati. Kami semua kecewa sama kamu. Enggak mungkin. Enggak, aku gak percaya sama kalian. Gak mungkin. Apa benar yang dikatakan Kenanga dan Mawar, bahwa sebenarnya Tuan Ananta tidak ingin memiliki menantu sepertiku? Ya Tuhan, kasihan sekali kamu Melati. Dinda kenapa? Aku baik-baik saja. Dinda jangan bohong, Dinda. Dinda pasti menyesal kan menikah sama aku. Kanda, apa yang Kanda bicarakan? Lebih baik Dinda jujur. Kanda tidak apa-apa, Dinda. Katakan sejujurnya. Tidak, Kanda, tidak. Aku
Aku gak pernah sama sekali menyesal karena udah nikah sama Kanda. Cuma sedih. Sedih kenapa udah bikin papa kecewa seperti yang mereka bilang. Sampai kapan lo bertahan di rumah kita? Atau urat malu udah putus? Hah? Belum sadar juga lo? Semenjak Melati nikah sama lo, hidupnya jadi menderita. Lo telah membunuh masa depannya dia, yang seharusnya dia bisa menikah dengan orang yang lebih tampan daripada lo. Sampai kapan lo ngebuat Melati menderita? Atau lo sengaja mau ngebunuh Melati pelan-pelan? Apa itu yang dinamakan cinta? Kok lo diem aja? Pergi sana! Sini! Camkan baik-baik. Makhluk kayak lo, kami sekeluarga nggak akan pernah bisa menerima keberadaan lo. Lo tuh kayak benalu yang tiba-tiba muncul di keluarga kita yang nggak berguna, ngerti? Sekarang juga lebih baik lo nyerah, lo keluar dari rumah kami, ngerti? Baiklah. Mulai detik ini juga aku akan pergi dari sini. Tolong sampaikan permintaan maaf kepada Tuan Ananta sebagai cinta sejati saya terhadap Melati. Lihat gak Mawar? Si bungkuk itu akhirnya nyerah juga. Bener Kak, ini berita bagus banget buat Papa. Pasti Papa bakalan senang. Ayo Kak, kita masuk. Kanda! Apa yang sudah kalian lakukan? Papa tidak pernah menduga kalian berbuat sekejam itu pada menantuku. Iya, tapi Pak, Itu perbuatan paling bodoh yang kalian lakukan. Gara-gara ulah kalian, Jaka Kentir harus minggat dari rumah ini. iya Pak. Tapi Papa dengar dulu sisi positifnya. Masya Allah. Melati, kamu kenapa nak? Lihat apa yang sudah kalian lakukan pada Melati. Kalau mau melakukan sesuatu, pikir dulu. Aku sangat mencintaimu, Melati. Bukan hanya sekedar untuk mengembalikan wujudku ke semula, tapi aku sungguh-sungguh mencintaimu. Daripada aku harus mencari lagi penggantimu, lebih baik menjalani sisa hidupku untuk menyepi di sini, menjauhi kehidupan yang sangat kejam di luar sana. Terlanjur basah
Kamu tidak boleh terus-menerus seperti ini, Melati. Kasihanilah papamu ini. Papa sudah berusaha mencari suamimu, tetapi tidak seorang pun yang mengetahui keberadaannya, termasuk Mbok Waru dan Sulastri. Sekarang, makan. Papa harus bagaimana lagi untuk berbuat kesembuhanmu, Melati? Sudah sekian banyak dokter spesialis yang membantu, tapi tidak satu pun yang bisa menyembuhkan. Sakit apa kamu? Bicaralah pada Papa. Tuan, biar saya saja yang menyuapnya. Percuma saja, Bi. Apapun yang kita berikan, Melati selalu menolaknya. Benar juga, Bi. Kenapa ya selama ini tidak terpikirkan untuk minta bantuan orang pintar? Aneh, ramuan dan mantraku sama sekali tidak bereaksi sedikit pun. Biasanya penyakit seberat apapun mampu kuatasi dengan mudah. Sebenarnya apa sih penyakit gadis ini? Maaf Tuan Ananta, saya tidak bisa berbuat lebih. Semua kemampuan saya sudah kerahkan. Tuan Ananta hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tuan, saya permisi, karena masih banyak pasien yang saya obatin. Baiklah, Nyi Ageng. Terima kasih atas usahanya. Bersabarlah, Tuan. Siapa lagi tuh orang? Aku tahu, Kak. Itu pasti orang pintar yang disuruh sama Papa buat nyembuhin penyakitnya Melati. Anak emang nyusahin ya. Lagi-lagi Melati. Kenapa sih Melati tuh mentang-mentang dia anak kesayangan Papa, dari dokter sampai orang pintar dipanggil semua? Kenapa dia nggak aja? Nah, Kak. Kalau misalnya dia sayang Melati, orang pertama kali yang bahagia ya aku lah. Sok baik, sok cari perhatian lagi depan Papa. Aku juga. Oh ya, Dek. Jangan-jangan sakitnya dia itu pura-pura. Dia tuh cari perhatian Papa. Gila ya, itu licik banget. Bener deh, Kak. Apa jangan-jangan si bongkok itu ngeguna-guna mati lagi? Hei, serem. Udah deh. Cukup sudah, Melati. Bila kamu tidak mau berusaha untuk menyembuhkan dirimu sendiri, Papa sudah tidak sanggup lagi untuk membantumu. Papa sudah tidak tahu lagi apa yang harus Papa lakukan untukmu. Pa. Jadi itu yang menyebabkan kau sampai menderita dan sakit seperti ini, anakku. Aku baru sadar kalau selama ini aku gak bisa hidup tanpa kata Jaka. Aku benar-benar mencintainya, Pak. Aku benar-benar cinta kata Jaka, Pak.
Masih berkat cintamu yang tulus padaku, Melati. Terima kasih, Melati. Tunggu aku. Tunggu aku. Kamu cincin aja tuh dilawan. Kamu jangan cepat lakuin sesuatu. Cepetan. Makasih banget ya. Untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu nih bakal terjadi apa di sini. Boleh kenalan nggak? Aku Mawar. Aku kenal. Terima kasih anak muda. Terima kasih atas pertolongan kamu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oh iya, bukannya putri Bapak itu ada 3 ya? Iya benar. Tapi Melati saat ini sedang terbaring sakit di kamarnya. Apa boleh saya membantunya, Pak? Saya berniat mengobatinya, Pak. Itu tidak mungkin. Karena setiap orang yang berusaha menyembuhkannya, tidak ada satupun yang bisa menghilangkan sakit yang kini sedang dideritanya. Tolong, Pak. Saya akan berusaha. Baiklah. Saya rasa nggak sopan bila menolak niat baik seseorang. Mari ikut saya. Siapa kamu? Mau apa kamu kesini? Aku Anom Pamungkas. Aku kesini berniat mengobatimu, Dinda. Jangan panggil aku Dinda. Yang boleh panggil aku Dinda itu cuma suamiku. Suamimu? Oh iya, suami kamu itu jaga kendil. Tapi sekarang lihat dia. Kemana dia? Di saat kamu sakit kayak gini, dia nggak ada di sini. Laki-laki macam apa dia? Enggak. Aku percaya. Aku percaya Kanda Jaka pasti datang. Aku percaya. Kalau seandainya jaga kendil mati, apa boleh aku melamarmu? Jangan mimpi kamu. Sekarang kau keluar. Jadi kamu menolak aku. Seharusnya kamu lihat aku sekarang. Aku jauh lebih tampan daripada Jaka Kendil. Jaka Kendil itu hanya manusia bongkok, pendek. Aku lebih tampan dari dia. Kamu menolak aku. Demi Tuhan, seperti apapun suamiku, aku cinta dia. Sekarang keluar. Aku bilang keluar. Benarkah? Baik. Kalau gitu, perhatikan aku baik-baik. Jaka Kendil. Dinda, maafkan Kanda telah meninggalkan Dinda. Dinda, sekarang kamu lihat kan? Aku
Pamungkas alias Jaka Kendil suamimu. Enggak. Kamu bukan suamiku. Suamiku tuh Jaka Kendil. Kamu bukan suamiku. Dinda. Kalau misalnya Melati nggak mau, aku mau kok. Enggak. Ih, kakak sama aku aja, ya? Dinda. Dinda. Jangan sentuh aku. Dinda. Aku harus ngeyakinin kamu bagaimana lagi caranya. Kalau aku ini suami kamu. Aku Anom Pamungkas, suami kamu. Suamiku itu Jaka Kendil, bukan kamu. Iya, aku Jaka Kendil, aku suami kamu. Kamu bukan. Kamu bukan. Kelani, dia Jaka Kendil alias Anom Pamungkas. Dia suamimu. Siapa kakek tua itu? Wajahnya sungguh tidak asing buatku. Jika Jaka Kendil menikahi seorang gadis, mencintai dengan tulus, maka hukumannya akan berakhir. Hukuman? Ceritanya cukup panjang, cucu.